Universitas Muhammadiyah Makassar. Kami akan memaparkan sebuah materi dari kelompok 4. Kelompok saya terdiri dari, perkenalkan, nama saya Nina Safira dan saya Wadega Nugraha. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian organisasi dalam suatu lembaga pendidikan. Organisasi merupakan suatu wadah yang di dalamnya terdiri dari sekelompok orang yang bertanggung jawab dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan pengertian lembaga pendidikan yaitu suatu instansi baik negeri maupun swasta yang melaksanakan kegiatan mendidik atau penyelenggara usaha pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan adalah koordinasi secara rasional sejumlah orang yang dalam membentuk institusi pendidikan. Tujuannya antara lain adalah menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, memperkaya ilmu pengetahuan, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kedua yang dimana membahas terkait struktur organisasi lembaga pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat kepala sekolah, guru-guru, pegawai tata usaha, murid-murid, dan lain-lain memerlukan adanya organisasi yang baik agar jalannya sebuah sekolah dapat lancar menuju pada tujuannya. Nah, struktur organisasi pendidikan ini yang pokok itu ada 2 macam. Yang pertama itu ada struktur sentralisasi yang dimana kekuasaan dan tanggung jawabnya itu dipusatkan pada suatu badan di pusat pemerintahan dan pemerintah daerah kurang sekali atau sama sekali tidak mengambil bagian dalam administrasi apapun yang segala sesuatu mengenai urusan pendidikan ditentukan dan ditetapkan oleh dan dari pusat, sedangkan bawahan dan sekolah-sekolah hanya merupakan pelaksana pasif dan tradisional semata-mata. Kemudian yang kedua itu ada struktur desentralisasi yang dimana kekuasaan dan tanggung jawab pendidikannya bukan urusan pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan rakyat setempat. Penyelenggaraan dan pengawasan sekolah-sekolah pun berada sepenuhnya dalam tangan pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah membagikan lagi kekuasaannya kepada daerah yang lebih kecil lagi seperti kabupaten ataupun kota praja. Kemudian itu ada bagian dari struktur organisasi sekolah yang dimana terdiri dari kepala sekolah yang memiliki wewenang menjaga terlaksananya dan ketercapaian program kerja sekolah. Yang kedua, komite sekolah yang dimana berperan sebagai pemberi pertimbangan advisory agensi dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Ketiga, wakil kepala sekolah yang dimana bertugas membantu kepala sekolah dalam kegiatan menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan pelaksanaan program. Keempat, bimbingan dan konseling yang dimana tugasnya itu mengkoordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa tentang kesulitan belajar. Kelima, ada guru kelas yang dimana tugas dan tanggung jawabnya itu membuat perangkat program pengajaran dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Keenam, ada wali kelas yang dimana tugas dan wewenangnya yaitu pengelolaan kelas dan penyelenggaraan
administrasi kelas meliputi dana tempat duduk siswa, papan absensi siswa, daftar pelajaran kelas, piket kelas, buku absensi siswa, buku kegiatan pembelajaran, dan tata tertib siswa. Ketujuh, ada tata usaha yang mempunyai tugas yaitu penyusunan program kerja, tata usaha sekolah, dan pengelolaan keuangan sekolah. Kedelapan, siswa yang dimana wewenang dan tanggung jawabnya itu menuntut ilmu sebaik-baiknya dan mempertanggungjawabkan hasil pembelajarannya. Kemudian yang terakhir ada security yang bertugas menjaga keamanan lingkungan sekolah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu kriteria keberhasilan lembaga pendidikan. Pengorganisasian sebagai proses yang membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, serta mengkoordinasikan dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan sebuah organisasi, maka diperlakukan kriteria keberhasilan organisasi lembaga pendidikan. Kriteria keberhasilan berfungsi untuk menentukan nilai suatu aspek dalam suatu komponen tertentu pengelolaan suatu lembaga pendidikan yang efektif dan efisien. Menurut syarat mutlak keberhasilan organisasi tersebut, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memerlukan suatu sistem pengelolaan yang profesional sebagai salah satu komponen utama dalam sistem pendidikan. Indikator-indikator keberhasilan dan tidak keberhasilan suatu lembaga pendidikan sekolah. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama, pada jumlah peserta didik yang naik kelas dan tidak naik kelas. 2. Jumlah peserta didik yang drop out. Yang ketiga, jumlah kelulusan dan ketidakkelulusan. Yang keempat, keadaan hasil kelulusan peserta didik secara akademik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempromosikan atau memperkenalkan kampus saya, yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar. Coba lihat ke atas. Di sini adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di mana yang saya ingin mempromosikan itu jurusan pendidikan guru sekolah dasar, yang dimana itu jurusan saya sendiri. Jadi saya akan mempromosikan bagi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliahnya di bangku perkuliahan, silahkan ke Universitas Muhammadiyah Makassar. Terima kasih.